Selamat siang, jumpa lagi dengan saya. Pada saat ini saya akan memberikan satu argumentasi lagi mengenai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di dalam video saya yang lalu saya sudah membahas dua argumentasi bahwa Yesus adalah Allah. Argumentasi yang pertama yaitu hanya Allah satu-satunya yang ada sebelum segala sesuatu ada. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, hanya Allah satu-satunya sang pencipta. Yesus ada sebelum segala sesuatu ada, dan Yesus adalah sang pencipta. Jadi saya sudah membahas dua argumen. Nah, argumen yang ketiga berkaitan dengan Yesus adalah Allah, yaitu argumentasi kesucian atau kekudusan. Kita ketahui bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang suci. Allah yang memiliki kekudusan, Allah yang memiliki kesucian. Tidak ada Allah yang memiliki dosa. Jadi kalau syarat Allah itu adalah Allah, Allah itu memiliki sifat yang kudus, yang suci, yang tidak ada dosa sedikit pun di dalam diri Allah. Nah, kalau Yesus adalah Allah, maka konsekuensinya Yesus harus suci. Yesus harus kudus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Yesus suci? Apakah Yesus kudus? Apakah Yesus tidak pernah berbuat dosa? Jawabannya adalah ya. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus adalah kudus, tidak memiliki dosa, tidak memiliki cacat sedikit pun di dalam diri Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Dia yang tidak mengenal dosa, berarti Yesus tidak mengenal dosa. Yesus tidak memiliki dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus adalah pribadi yang kudus. Nah, kalau Yesus adalah pribadi yang kudus, mengapa di bagian berikutnya dikatakan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita? Ini tidak berarti bahwa Yesus memiliki dosa, tidak, tetapi Yesus menanggung dosa kita. Mengapa Yesus menanggung dosa kita? Karena kita adalah orang berdosa, dan Yesus adalah satu-satunya manusia di dalam sejarah yang tidak memiliki dosa. Sehingga Yesus menanggung dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh pembenaran. Jadi kita memperoleh pembenaran karena apa? Karena pembenaran yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita yang tidak benar menjadi benar karena karya Yesus. Jadi Yesus tidak mengenal dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Imam besar di sini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus di sini dikatakan dengan jelas, ia dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Oleh karena Yesus tidak berbuat dosa, tidak pernah ada dosa, satu dosa pun tidak ada di dalam dirinya, dia dikatakan kudus, suci, maka konsekuensinya, kalau dia disebut suci, kudus, kalau dia bukan Tuhan,
siapakah dia? Kalau hanya yang kudus, suci, hanyalah Tuhan. Kalau Yesus kudus dan suci, maka kesimpulannya Yesus adalah Tuhan. Nah, ini argumentasi yang ketiga. Sekian dan terima kasih.